memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ya tetap lah, terus ya akunya kooperatif, jadi aku tuh memang nggak, ya karena aku tuh memang dari hatinya tuh nggak ada niat jahat sama sekali. Jadi pas pemeriksaan apa aku permudah, kayak HP-nya yang mana buat barang bukti, oh HP-nya ini pak, yang adik aku pakai rekam, terus di airdrop ke HP satunya lagi. Benar gimana nih? Pas kemarin ada permasalahan. Keadaan Teh Dinar sekarang seperti apa? Ya keadaan sekarang mungkin lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kan kayak banyak penekanan gitu. Terus kalau sekarang tuh udah banyak ngobrol sama orang, jadi kayak teraplikasiin gitu rasa apa ya nama kesetresan aku kayak gitu. Jadi sekarang udah mendingan bisa move on dari kejadian kemarin, tapi ya tetap proses hukum tetap berjalan sih gitu. Tetap wajib lapor juga. Itu. Sedikit tentang saat di dalam. Ketika ada di dalam, perasaan Teh Dinar tuh gimana sih? Takut kah atau seperti apa sih? Pas kemarin kan diperiksa 24 jam kan ya. Jadi itu kayak gimana ya? Aku masih bingung, di situ masih bingung, masih belum tertekan. Cuman kan yang pas keluar undang-undangnya tuh aku kaget kalau itu tuh dimasukin ke pornografi gitu. Nah ini kan banyak netizen yang awalnya mengira oh itu di Bali gitu kan. Oh itu di Bali kok sampai maksudnya sampai diperiksa sih, soalnya Oh, iya, boleh di Bali kayak Iya. aja, tapi ternyata itu di Jakarta lokasinya. Iya di Lebak Bulus. Jadi kan emang aku habis liburan dari Bali, habis apa ya namanya, ada kerjaan juga di Bali. Nah terus pulang ke Jakarta. Jadi habis dari Bali bikin video itu, gitu. Tapi setelah kejadian itu kan pasti banyak komentar netizen. Teh Dinar sendiri gimana sih menanggapinya? Menanggapinya jadi justru yang support aku ternyata banyak ya. Yang aku lihat awalnya sih aku juga kayak wah ini kasus hukum nih, ini pasti bakalan semua orang kalau ngehujat. Jadi kan mereka pasti lihatnya ya udah lu udah berkasus hukum berarti lu tuh nggak bener kayak gitu. Ternyata ada beberapa sih kayaknya 70%-nya support, yang 30%-nya itu kayak ya mereka kontra gitu. Tapi 70%-nya yang aku lihat itu support. Terus kayak beberapa artis-artis senior sih kayak ngasih tahu ke aku kayak ya jangan dilakuin lagi gitu-gitu. Tapi kalau yang bener-bener artis senior ya mereka itu kayak apa namanya itu bukan support juga sih, jadi kayak ngerangkul ke depannya jangan kayak gitu lagi. Kemarin ada Bunda Maya, terus ada kafenya juga gitu ya, pokoknya dia kayak bantu nenangin gitu, kayak ngajak ngobrol, sharing kayak gitu-gitu. Tapi berpengaruh nggak sih akhirnya ke job ini kan kemarin Teh Dinar sempat cerita kalau PPKM jobnya juga jadi sedikit. Setelah permasalahan ini job Teh Dinar sendiri seperti apa? Apakah jadi tambah sulit atau seperti apa? Ya pastinya tambah sulit ya. Jadi sampai saat ini belum ada pekerjaan yang baru, kecuali aku memang bikin konten sendiri di YouTube aku sendiri kayak gitu. Kalau pekerjaan baru datang tidak ada, karena kan mereka juga mungkin ya kayak brand-brand kayak aduh ini urusan hukum, jadi mungkin tidak mau bekerja sama-sama aku dulu kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, ini kan buat apa ya namanya itu, buat evaluasi aku biar aku tuh lebih bersyukur lagi ke depannya kayak gitu-gitu. Kabarnya ayah juga sampai sakit di rumah seperti apa? Jadi kan bapak itu sebelum kejadian ini juga dia sakit selama 2 minggu, kurang lebih selama 2 minggu. Terus dia itu sempat bolak-balik rumah sakit, aku yang biayain semuanya. Nah terus pas kejadian yang aku ditangkap itu aku nggak kasih tahu dulu, karena kan aku tahu dia lagi sakit kan, takutnya langsung drop gitu. Pas aku pulang ke rumah baru dia tahu dari tetangga. Aku juga nggak berani sebenarnya, nggak mau ngasih tahu juga. Ternyata ya gimana ya, beritanya rame gitu, jadi nyampe juga. Terus dia sempet nggak kayak lemes gitu, nggak bisa jalan katanya gitu. Nah, ini berarti di rumah keluarga juga berarti ada omongan dari tetangga-tetangga sendiri. Bukan dapat omongan lagi. Jadi sekarang tuh bapak tidak berani keluar rumah gara-gara yaitu disangkanya itu kan aku kena pasal pornografi. Disangkanya tuh aku melakukan persenggamaan sama cowok. Jadi kayak yang video-video apa ya namanya tuh, video cewek sama cowok buat video porno gitu disangkanya gitu. Jadi
karena kan namanya orang kampung tuh kadang-kadang dia tuh nggak lihat berita keseluruhan, jadi disangkanya tuh itu, jadi kayak ya kayak ngejudge langsung ke bapak, jadi bapak tuh kayak tiap lewat aja kayak orang tuh langsung ngecibir, jadi dia nggak berani keluar rumah sampai saat ini gitu. Makanya kemarin aku usahain buat ketemu, buat ngobrol pelan-pelan ya, karena kan ya namanya orang tua, dia awam juga, terus dia orang kampung juga, jadinya takut langsung shock gitu. Tapi kemarin ketemu sama Teh Dinar sendiri, ada yang disampaikan biasanya dari Teh Dinar? Ya dia tuh sebenarnya kayak nggak mau terlalu ngobrol banyak ya, karena menurut dia ini tuh berat banget. Jadi ya aku kayak ngobrolnya ya ibarat kata aku kayak membenahi hati dia gitu loh, jangan terlalu kepikiran kayak Pak, yang penting teteh baik-baik aja, teteh nggak di dalam penjara, pokoknya proses hukum teteh bakal ikutin alurnya seperti apa, bapak doain aja, yang penting kan teteh baik-baik aja, nggak sakit, nggak gimana gitu. Jadi aku pelan-pelan ngasih tahu ke dianya, karena kan kalau langsung jelek dia tuh kayak kepikiran gitu, nggak bisa tidur katanya kayak gitu-gitu. Kak Dinar, ini kemarin kan netizen juga mengira kok setelah dipanggil kan nggak posting, ada yang mengira masih di dalam. Iya iya. Terus akhirnya Teh Dinar juga muncul di jadi bintang tamu di stasiun televisi. Nah, gimana Teh Dinar akhirnya yaudah deh, muncul aja diceritain segala macam yang menjadi Ya awal yang minggu pertama kan aku kayak diwawancara aja, aku nggak berani ya, nggak berani banget keluar, karena aku masih lihat situasinya, aku kan masih bingung mau keluar tuh dengan statement apa, aku bingung mau kayak gimana ya. Pada akhirnya aku harus keluar, karena kalau enggak itu ini masalahnya masalah keluarga ya, masalah keluarga aku malu disangkanya tuh aku di dalam penjara. Jadi kalau aku nggak berani syuting ya ya kasihan bapak sama mama, jadi dijudge sama orang-orang, tetangga semuanya bahwa Dinar tuh di penjara narapidana gitu-gitu. Makanya aku memberanikan diri, sebenarnya nggak sanggup gitu kayak buat langsung ditanya misalkan sama host gitu kan, sebenarnya aku kayak nggak siap sebenarnya, cuman ya mau nggak mau, oke Dinar, lu harus keluar, lu harus ya udah ungkapin apa yang aku rasa gitu, yang apa namanya, yang penting aku nggak tahu sih, masyarakat mau beranggapan apa, yang penting aku sudah ngomong dan aku tidak ada berniat jahat sama sekali sama orang manapun ya. Ya itu gitu yang udah aku diwawancara gitu, ada yang apa ya namanya itu, ya ada yang support, ada yang tidak juga, ada yang menenangkan di tengah-tengah kayak gitu-gitu sih reaksi para host, para artis. ini kan akhirnya jadinya proses seperti apa ketika Teh Dinar akhirnya diperiksa dan diperbolehkan pulang dari pihak kepolisian, seperti apa? Hukum tetap, prosedurnya tetap berjalan? Ya tetap lah, terus ya akunya kooperatif, jadi aku tuh memang nggak, ya karena aku tuh memang dari hatinya tuh nggak ada niat jahat sama sekali. Jadi pas pemeriksaan apa aku permudah, kayak HP-nya yang mana buat barang bukti, oh HP-nya ini Pak, yang adik aku pakai rekam, terus di airdrop ke HP satunya lagi gitu. Jadi makanya kan ada 2 HP kayak gitu, jadi aku nggak mau mempersulit pihak kepolisian juga, karena menurut aku ya udahlah, apa namanya, ini udah terjadi, jadi kedepannya ya aku harus memperbaiki diri gitu. Jadi aku nggak ada buat menyesal, ya pasti menyesal, cuman kalau malu ya aku kenapa harus malu gitu, karena kan itu memang aku tidak melakukan hal misalkan narkoba atau jual diri atau nipu orang, kan enggak gitu. Jadi aku mau memperbaiki kondisi aku sekarang, mungkin dalam kayak segi berpakaian, kedepannya lebih tertutup lagi di depan umum gitu-gitu. Tapi kan ada yang menyayangkan juga, sayang banget badannya bagus-bagus tapi itu gimana Teh? Kalau masalah itu urusan aku sebenarnya, kayak setiap orang tuh punya tingkat kesetresan masing-masing. Jadi ada yang bisa handle, ada yang enggak kayak gitu. Kalau masalah pakaian, apa ya, mungkin kan kemarin nggak pada tempatnya, tapi misalkan kalau berbikini kan, kalau lagi di Bali lagi sama teman-teman bule gitu biasa aja gitu. Malahan kalau aku berbikini di Bali ya sama teman-teman bule yang nggak dianggap, kayak ya udah biasa aja, standar gitu. Iya, jadi ya gitulah pokoknya, semoga kedepannya lebih baik lagi aja gitu. Aku tidak mau terlalu nyesal banget sampai nyuksruk gitu ya. Ya aku harus memperbaiki ke depannya gimana caranya ini semuanya, kondisinya bisa lebih baik lagi gitu. Pelajaran yang Teh Dinar ambil banget?
pelajaran yang kemarin tuh pelajaran yang paling berharga, paling mahal, dan itu tamparan buat aku kayak oh itu tuh tidak boleh gitu di negara kita kayak gitu. Nah jadi ini juga sama teman-teman aku kan ada teman-teman seksi, aku ada perkumpulannya, kita suka bikin konten bareng, jadi mereka juga baru tahu dari sini. Jadi ini tuh benar-benar pelajaran bukan hanya buat aku tapi teman-teman yang suka berimage seksi di konten-konten itu. Nah jadi mereka oh iya tahu oh gini gitu. Sempet mereka kayak mau nggak terima mau pada turun ke jalan, aku yang stop kayak jangan, kataku jangan sampai kamu gini karena ini memang tidak boleh, kita harus perbaiki. Mungkin kita ini bisa jadi buat edukasi ke yang cewek-cewek seksi lainnya jangan melakukan hal itu, karena memang ada perkumpulannya, kita sering kumpul di Bali bikin konten bareng kayak gitu. Jadi ada memang kumpul cewek-cewek seksi semua yang suka passionnya seksi gitu, memang ada gitu. Cuman ya kita harus kedepannya harus lebih pintar lagi, di mana kita harus berpakaian yang suka seksi-seksi pada tempatnya kayak gitu. Hedina wajib lapor atau seperti apa? Wajib lapor awal-awal tuh 2 minggu sekali, kalau sekarang wajib lapornya seminggu sekali gitu. Untuk proses hukumnya masih berjalan nggak teh berarti? Nggak tahu sih, karena kan ya aku ngikutin dulu aja nih alurnya seperti apa, makanya aku mau lihat ke depannya kayak gimana. Kalau masalah hukumnya aku nanti serahin ke lawyer aja, belum bisa ngomong banyak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kasus ini mungkin bisa bilang diperpanjang atau misalnya sampai proses pengadilan gitu. Iya. Sendiri seperti apa? Ya kenapa enggak, ya aku harus menghadapin karena kan itu perbuatan aku, kelakuan aku kayak gitu. Jadi ya aku siap konsekuensi ke depannya gitu. Kesibukan Teh Dinar sekarang selain bikin konten apa aja? Konten doang, belum ada kerjaan yang lain. Paling ya silaturahmi sama artis-artis senior yang memang dia kayak ngasih masukan gitu ke aku. Ternyata artis-artis senior yang benar-benar mereka udah mapan kayak gitu, ternyata mereka ngerangkul, kayak ngasih tahu, ngedukasi. Cuman ya ada memang beberapa artis yang mencibir, tapi ya nggak apa-apa, itu kan pro dan kontra juga sih. Ya biar nanti tuh jadi perdebatan kan ke depannya. Ini juga bagus buat edukasi gitu nantinya gitu kan. Jadi kita tahu kita tuh harus sopan ke depannya kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sih ini pelajaran berharga bukan buat aku aja tapi buat cewek-cewek lainnya gitu. Karena komunitas cewek seksi tuh banyak, seriusan banyak banget, dan mereka mempunyai followers yang banyak banget Instagram ataupun YouTube. Nah dari situ ini tuh ngeedukasi banget ke mereka, dan mereka juga kan bisa nyebarin lagi lewat sosial media yang Dinar lakukan kemarin tuh tidak baik, dan ya kedepannya kita harus lebih sopan lagi kayak gitu sih.